Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Mana boneka butut itu? Itu boneka kesayangan anakku. Balikin gak? Kakakku teriak kesetanan sambil ngacak-ngacak seisi rumahku pagi ini. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin ngucur deras sampai daster yang dia pakai basah kuyup. Aku cuma bisa melongo bingung lihat dia sampai tega ngebanting kardus-kardus mainan di ruang tamu. Padahal baru aja 1 jam yang lalu, mobil box panti asuhan pergi bawa semua barang itu. Aku niatnya cuma mau sedekah atas nama orang tua kami yang baru aja meninggal. Tapi reaksi kakakku ini bener-bener gak masuk akal. Kayak orang kehilangan warisan miliaran rupiah. Aku baru sadar, ada rahasia gelap yang dia simpan rapat-rapat di dalam boneka beruang lusuh itu. Aku gak pernah nyangka kalau niat baikku buat sedekah malah jadi awal dari keributan paling gila di rumah ini. Kenalin, aku cuma perempuan biasa yang pengen hidup tenang sambil ngerawat peninggalan orang tua yang baru aja meninggal beberapa bulan lalu. Sejak ibu dan bapak nggak ada, rumah peninggalan mereka jadi terasa sepi banget. Meskipun kakakku yang sudah berkeluarga juga tinggal di sini bareng aku buat sementara. Pagi itu, aku mutusin buat bersih-bersih gudang yang isinya udah numpuk nggak karuan. Ada banyak banget mainan lama, baju-baju yang udah kekecilan, sampai boneka-boneka beruang besar yang debunya udah tebal banget. Aku pikir, daripada jamuran dan jadi sarang kecoa, lebih baik aku sumbangin aja ke panti asuhan yatim piatu di dekat sini, biar lebih manfaat buat anak-anak di sana. Pas aku lagi packing semua mainan itu ke dalam kardus besar, hatiku rasanya adem banget bisa berbagi. Aku masukin satu persatu, mulai dari robot-robotan plastik, sampai boneka beruang coklat tua, yang perutnya kerasa agak keras, karena jahitan lamanya mungkin udah lepas. Aku nggak curiga sama sekali. Aku cuma mikir, mungkin itu isian dakron yang udah menggumpal, gara-gara kelamaan disimpan di gudang lembab. Setelah semua kardus rapi dan dilakban, aku langsung telepon pengurus panti asuhan buat jemput barangnya. Nggak lama, mobil box warna putih parkir di depan pagar rumah KPR-ku yang cicilannya juga masih lumayan panjang ini. Aku bantu petugasnya angkut semua barang itu ke bagasi mobil dengan perasaan lega. Seolah satu beban di dadaku baru aja diangkat tinggi-tinggi. Begitu mobil itu jalan menjauh dari komplek, aku masuk ke rumah mau bikin teh hangat buat nenangin diri. Tapi baru aja airnya mendidih, tiba-tiba suara motor kakakku, Mbak Lastri, ngerem mendadak di depan rumah, sampai suaranya kedengeran nyaring banget. Dia masuk ke rumah dengan wajah yang merah padam, napasnya tersengal-sengal, kayak habis lari maraton berkilo-kilometer tanpa henti. Mbak Lastri nggak pakai salam, nggak pakai tanya kabar, dia langsung lari ke arah gudang sambil teriak-teriak manggil namaku. Matanya melotot tajam. Jari-jarinya yang penuh cincin emas itu kelihatan gemeteran hebat pas dia nggak nemuin kardus-kardus yang tadi aku rapihin. "Mana semua barang-barang di sini?" teriaknya dengan nada suara yang melengking, sampai telingaku rasanya sakit banget. Aku yang masih megang gelas cuma bisa bengong dan jawab jujur kalau semuanya udah aku sumbangin ke panti asuhan biar rumah lebih rapi. Mendengar itu, Mbak Lastri kayak orang kerasukan. Dia langsung jambak rambutnya sendiri dan histeris nggak karuan. Sampai tetangga sebelah, Bu RT, sempat ngintip dari balik jendela karena suaranya berisik banget. Dia benar-benar kayak kehilangan akal sehat, cuma gara-gara barang bekas yang harusnya udah dibuang. "Kamu gila ya? Kamu tahu nggak apa yang ada di dalam boneka beruang itu?" Mbak Lastri ngebentak aku tepat di depan mukaku, sampai ludahnya muncrat ke pipiku. Aku cuma bisa mundur perlahan. Badanku mulai gemetar karena bingung dan takut lihat kemarahan yang gak masuk akal ini. Padahal itu kan cuma boneka butut. Kenapa dia sampai segitunya? Seolah dunianya mau kiamat hari itu juga. Mbak Lastri langsung ngacak-ngacak sisa barang di ruang tamu, ngebanting vas bunga,
dan terus-terusan nanyain boneka beruang coklat yang tadi aku sebutin. Dia bahkan sempat nyalahin aku. Katanya aku sengaja mau ngebuang harta karun anak dia, padahal aku tahu betul anaknya udah lama nggak mainin boneka itu. Suasana rumah yang tadinya tenang berubah jadi mencekam, penuh dengan makian dan suara barang pecah. Masalah kecil yang aku kira cuma soal kebersihan rumah, ternyata jadi bom waktu yang siap meledak kapan aja. Mbak Lastri terus maksa aku buat nyari tahu alamat lengkap panti asuhannya sekarang juga, sambil terus-terusan ngumpat kalau aku adalah adik yang nggak berguna. Aku mulai ngerasa ada yang nggak beres. Nggak mungkin dia sehisteris ini cuma karena sebuah boneka. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang dia sembunyiin di sana tanpa sepengetahuanku. Melihat Mbak Lastri yang kalap, perasaanku mulai nggak enak. Kayak ada ribuan semut yang merayap di punggungku. Dia terus-terusan mondar-mandir di ruang tamu sambil gigit jari. Matanya merah dan gak berhenti ngeluarin air mata. Tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata panik yang luar biasa. Aku mencoba buat nenangin dia, tapi setiap kali aku mendekat, dia malah mendorongku kasar, sampai lenganku terbentur pinggiran meja kayu. "Mbak, tenang dulu. Kalau memang itu boneka kesayangan keponakanku, kita bisa ambil lagi nanti sore ke panti," kataku pelan, berusaha menjaga suaraku biar nggak ikut emosi. Tapi Mbak Lastri malah tertawa sumbang. Tawanya kedengaran mengerikan di telingaku, kayak orang yang lagi menyembunyikan rahasia besar yang sangat kotor. Dia nggak sadar kalau daster yang dia pakai sampai tersingkap, karena gerakannya yang terlalu agresif mengobrak-abrik sisa kardus di pojokan. Keanehan mulai makin terasa waktu aku nggak sengaja lihat tas jinjing Mbak Lastri yang tergeletak terbuka di atas sofa. Di dalamnya, aku lihat ada map plastik kosong yang biasanya dipakai buat nyimpen dokumen penting. Aku mendadak ingat, beberapa hari lalu, aku sempat tanya ke dia soal keberadaan surat tanah rumah peninggalan bapak di daerah pusat kota. Tapi dia bilangnya surat itu hilang entah kemana. Saat itu aku percaya aja, karena aku pikir Mbak Lastri nggak mungkin setegak itu membohongi adik kandungnya sendiri. Tapi sekarang, melihat dia sefrustasi ini cuma karena satu boneka beruang, otakku mulai menyambungkan titik-titik kecurigaan yang selama ini aku abaikan. Aku ingat betul betapa kerasnya perut boneka itu tadi pagi pas aku angkat, seolah ada gumpalan kertas tebal yang dipaksa masuk ke dalam sela-sela dakronnya. Dadaku mulai terasa sesak. Mungkinkah kakak kandungku sendiri tega mencuri aset keluarga dan menyembunyikannya di tempat yang paling gak terduga, agar aku gak bisa nemuin? Tiba-tiba Mbak Lastri mengambil kunci motornya dengan gerakan kasar, dan berteriak kalau dia harus pergi ke panti asuhan itu sekarang juga, sebelum barang-barangnya dibagikan ke anak-anak. Dia gak peduli kalau saat itu cuaca lagi panas-panasnya, dan jalanan Jakarta lagi macet-macetnya, gara-gara perbaikan jalan di depan komplek. Aku cuma bisa berdiri mematung di ambang pintu, melihat dia memacu motor metiknya dengan kecepatan tinggi, sampai debu jalanan berterbangan menutupi pandanganku. Gak lama setelah dia pergi, tetangga depan rumahku, Bu Sari, menghampiriku dengan wajah penuh rasa penasaran yang gak bisa disembunyiin lagi. "Neng, itu Mbak Lastri kenapa? Tadi pagi ibu lihat dia sibuk banget di gudang pas kamu lagi belanja ke pasar. Kayak lagi masukin sesuatu ke dalam mainan-mainan lama," kata Bu Sari sambil berbisik-bisik. Jantungku rasanya mau copot mendengar kesaksian Bu Sari, yang selama ini memang terkenal sebagai informan paling akurat di komplek kami. Kecurigaanku makin diperkuat dengan omongan Bu Sari, yang bilang kalau Mbak Lastri sempat nanya-nanya soal harga tanah di daerah pusat kota ke suaminya yang kerja di kantor notaris. Padahal, Mbak Lastri selalu ngeluh ke aku kalau dia nggak punya uang buat bayar cicilan motornya yang udah nunggak 2 bulan. Sekarang, semuanya mulai terasa masuk akal. Sikap manisnya selama ini ternyata cuma topeng buat nutupin niat bulusnya buat menguasai harta orang tua kami sendirian. Aku langsung masuk ke kamar. Tanganku gemetar hebat saat mencoba mencari sisa-sisa dokumen di lemari baju Mbak Lastri yang nggak dikunci. Dan benar saja, aku nemuin fotokopi KTP-ku yang sudah disiapkan di dalam sebuah map, seolah-olah dia lagi berencana buat malsuin tanda tanganku untuk keperluan balik nama surat tanah itu. Air mataku mulai menetes, bukan karena takut,
tapi karena kecewa berat. Ternyata uang bisa mengubah orang yang paling aku percayai jadi sosok yang begitu asing. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di panti asuhan itu sebelum Mbak Lastri melakukan hal yang lebih gila lagi. Aku langsung pesan ojek online, nggak peduli tarifnya lagi mahal karena jam sibuk. Yang ada di pikiranku cuma gimana caranya menyelamatkan hakku dan amanah dari almarhum bapak. Di atas motor, aku terus berdoa, semoga boneka itu belum dibuka oleh anak-anak panti. Karena kalau sampai surat itu jatuh ke tangan yang salah, urusannya bakal panjang banget. Sepanjang jalan, bayangan wajah bapak yang selalu berpesan agar kami berdua selalu rukun terus muncul di benakku, membuat hatiku makin perih dan tersayat. Aku nggak nyangka kalau keserakahan Mbak Lastri bakal menghancurkan hubungan darah kami hanya demi selembar kertas berharga yang seharusnya jadi milik bersama. Masalah ini sudah bukan lagi soal bersih-bersih rumah, tapi soal pengkhianatan terbesar yang pernah aku alami dalam hidupku sebagai seorang adik. Aku sampai di gerbang panti asuhan Kasih Bunda, tepat saat matahari lagi terik-teriknya membakar kulit. Dari kejauhan, aku sudah melihat motor metik Mbak Lastri terparkir sembarangan di depan kantor pengurus panti, seolah dia baru saja melakukan pengereman darurat. Jantungku berdegup kencang, rasanya kayak mau copot saat aku melangkah masuk ke dalam aula yang dipenuhi tumpukan barang sumbangan yang tadi pagi aku kirimkan. Di tengah aula, aku melihat pemandangan yang benar-benar memalukan. Mbak Lastri lagi adu mulut sama salah satu pengurus panti, yang wajahnya kelihatan bingung sekaligus ketakutan. Mbak Lastri nggak punya malu sama sekali. Dia menarik-narik paksa sebuah kardus besar yang isinya sudah setengah kosong, karena sebagian mainan sudah dibagikan ke anak-anak. Tangannya gemetar hebat. Matanya liar mencari-cari satu sosok boneka beruang coklat yang dia sembunyikan rahasianya. Saya cuma mau ambil kembali barang pribadi yang nggak sengaja terbawa. Kenapa susah banget sih? Teriak Mbak Lastri sampai suaranya menggema di seluruh ruangan panti yang biasanya tenang itu. Pengurus panti, seorang ibu-ibu paruh baya berbaju muslimah rapi, mencoba menjelaskan kalau barang yang sudah masuk ke panti adalah hak anak-anak, tapi Mbak Lastri nggak mau dengar. Dia terus mengobrak-abrik tumpukan boneka sampai semuanya berhamburan di lantai ubin yang dingin. Tiba-tiba, mataku tertuju pada seorang anak laki-laki kecil di pojok ruangan yang lagi memeluk erat boneka beruang coklat lusuh itu dengan senyum lebar di wajahnya. Anak itu kelihatan bahagia banget, seolah boneka itu adalah harta paling berharga yang pernah dia terima seumur hidupnya yang malang. Tapi begitu Mbah Lastri melihat anak itu, dia langsung lari menghampiri dan berusaha merampas boneka itu secara paksa dari pelukan si anak kecil. "Siniin bonekanya, itu punya anakku." Mbak Lastri berteriak kasar sambil menarik telinga boneka itu sampai jahitannya terdengar mulai robek. Anak kecil itu ketakutan dan mulai menangis kencang. Suaranya pecah membelah aula, membuat suasana makin kacau dan panas. Aku yang gak tahan lagi melihat kelakuan kakakku yang sudah di luar batas kemanusiaan, langsung lari dan menarik tangan Mbak Lastri dengan sekuat tenaga. "Cukup Mbak, malu dilihat orang. Itu cuma boneka. Kenapa Mbak sampai tega kasar sama anak yatim?" Bentakku dengan air mata yang mulai mengalir deras karena saking kecewanya. Mbak Lastri menatapku dengan tatapan benci yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Napasnya memburu kayak banteng yang lagi marah besar. Dia nggak peduli lagi soal harga diri atau hubungan persaudaraan. Yang dia pedulikan cuma isi di dalam perut boneka itu. Karena tarikan yang terlalu kuat dari Mbak Lastri, tiba-tiba jahitan di punggung boneka beruang itu robek besar. Dan beberapa lembar kertas tebal yang dilipat kecil terjatuh ke lantai. Waktu seolah berhenti saat aku melihat kertas-kertas itu. Warnanya hijau khas dokumen resmi negara. Lengkap dengan stempel hologram yang berkilat terkena cahaya lampu. Itu dia, sertifikat tanah asli rumah peninggalan bapak yang selama ini dia bilang sudah hilang di telan bumi. Dunia rasanya berputar saat aku mengambil kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Sementara Mbak Lastri langsung terdiam mematung dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Aku buka lipatannya perlahan dan benar saja, namaku di situ sudah dicoret-coret dengan pulpen dan ada bekas tanda tangan palsu yang mencoba meniru tulisanku. Hati aku benar-benar hancur berkeping-keping.
Ternyata dugaanku selama ini benar, kalau kakak kandungku sendiri yang menjadi pencuri di rumah kami. Semua pengurus panti dan anak-anak sekarang menatap kami dengan pandangan penuh tanya. Sementara bukti pengkhianatan itu kini sudah ada di tanganku dengan jelas. Mbak Lastri mencoba merampas kembali surat itu dariku, tapi aku langsung menjauhkannya dan mendekapnya erat ke dadaku, seolah aku lagi memeluk harga diri Bapak yang sudah diinjak-injak. Aku nggak sanggup berkata-kata lagi, rasanya tenggorokanku tersumbat oleh rasa sakit yang luar biasa dalam. Di depan tumpukan mainan sumbangan dan tangisan anak panti, rahasia paling kelam dalam keluargaku akhirnya terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Mbah Lastri yang licik sekarang cuma bisa berdiri gemetar, menyadari kalau topeng kakak yang baik yang dia pakai selama ini sudah hancur berantakan di depan mataku. Ini bukan lagi soal boneka butut, ini adalah soal pengkhianatan darah yang gak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Balikin surat itu. Kamu gak tahu apa-apa. Aku lakuin ini buat masa depan kita juga. Mbak Lastri mencoba menerjangku. Tangannya yang penuh perhiasan emas itu berusaha mencakar wajahku demi merebut kembali sertifikat tanah itu. Aku mundur selangkah, menghindari serangannya yang makin babi buta di tengah aula panti asuhan yang makin ramai oleh kerumunan orang. Rasanya perih banget mendengar dia masih berani bawa bahasa masa depan kita setelah semua kebohongan yang dia susun serapi ini. Masa depan kita atau masa depan ambisimu sendiri, Mbak? Suaraku meninggi, bergetar hebat karena emosi yang udah di ujung tanduk, sampai dadaku rasanya mau meledak. Aku tunjukin kertas yang sudah agak lecek itu ke depan mukanya, biar dia lihat sendiri coretan-coretan kasar hasil tangannya yang serakah itu. Para pengurus panti yang tadinya cuma diam, mulai mendekat karena melihat Mbak Lastri yang makin gak terkendali dan terus-terusan mengeluarkan kata-kata makian kasar. Mbak Lastri bukannya tobat, dia malah makin menjadi-jadi dan mulai menfitnahku di depan orang-orang panti. Katanya, aku yang sengaja menjebak dia. Dia ini adik durhaka. Dia mau menguasai harta bapak sendirian. Makanya dia pura-pura sumbangin boneka ini. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Aku cuma bisa istighfar dalam hati. Gak nyangka kakak yang dulu sering nyuapin aku makan, bisa berubah jadi monster yang begitu mengerikan demi uang. Salah satu pengurus panti, Pak Haji yang wajahnya sangat tenang tapi tegas, langsung berdiri di antara kami berdua untuk melerai pertengkaran yang makin memanas ini. Beliau meminta kami untuk menyelesaikan masalah ini di kantor. Tapi Mbak Lastri malah menepis tangan Pak Haji dan mencoba kabur sambil membawa tasnya. Dia tahu kalau dia sudah terpojok, dan satu-satunya jalan keluar di otaknya hanyalah melarikan diri dari kenyataan yang baru saja terbongkar. Tapi langkahnya terhenti saat dua orang petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli di sekitar panti masuk ke dalam ruangan karena mendengar keributan yang luar biasa. Wajah Mbak Lastri langsung berubah jadi seputih kertas. Nyalinya yang tadi setinggi langit mendadak ciut saat melihat seragam coklat itu berdiri tegak di depan pintu. Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus tegas kalau nggak mau terus-terusan diinjak-injak oleh kelicikannya sendiri. Pak, tolong saya. Kakak saya sudah mencuri dokumen penting milik keluarga dan mencoba memalsukan tanda tangan saya. Kataku dengan suara lirih namun mantap. Aku serahkan sertifikat tanah itu ke tangan polisi, lengkap dengan bukti boneka beruang yang perutnya sudah robek dan sisa-sisa dakron yang berceceran di lantai. Mbak Lastri mencoba mengelak dengan 1000 alasan. Suaranya parau penuh ketakutan, tapi bukti fisik di depan mata nggak bisa bohong. Polisi langsung meminta Mbak Lastri untuk menunjukkan identitasnya dan menanyakan kenapa dokumen tersebut bisa disembunyikan di dalam mainan anak-anak. Mbak Lastri mulai menangis histeris. Dia berlutut di kakiku, memohon-mohon supaya aku nggak melaporkannya dan mencabut ucapanku barusan. Tolong Dik, Mbak hilaf. Mbak cuma butuh uang buat bayar utang-utang Mbak. Jangan bawa Mbak ke kantor polisi. Ratapnya sambil memegang erat ujung celanaku. Hatiku rasanya seperti diiris sembilu melihat dia memelas seperti itu. Tapi aku ingat lagi bagaimana dia tadi tega membentak anak panti hanya demi kertas ini. Aku ingat bagaimana dia bohong soal surat tanah yang hilang berbulan-bulan, membuatku stres dan hampir menyerah mencari peninggalan bapak yang sah.
Kepercayaan yang sudah dihancurkan berkeping-keping gak akan bisa utuh lagi cuma dengan permintaan maaf yang datangnya karena rasa takut ditangkap. Kemana rasa kasihanmu tadi pas kamu nyolong surat ini dari lemari, Mbak? Kemana rasa sayangmu pas kamu malsuin tanda tanganku? Tanyaku sambil melepaskan pegangan tangannya dengan pelan tapi pasti. Aku gak mau lagi jadi adik yang bisa disetir dan dibohongi terus-terusan hanya karena alasan hubungan darah yang sudah dia khianati duluan. Keadilan harus ditegakkan. Meskipun itu artinya aku harus melihat kakak kandungku sendiri dibawa dengan mobil polisi. Polisi akhirnya membawa Mbak Lastri ke mobil patroli untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor polsek setempat atas dugaan pencurian dan pemalsuan dokumen. Aku terduduk lemas di kursi kayu panti, memeluk tas berisi sertifikat itu sambil menangis sejadi-jadinya, tanpa memedulikan pandangan orang sekitar. Hari ini aku belajar satu hal yang sangat pahit, bahwa orang terdekat pun bisa jadi musuh paling berbahaya saat hati mereka sudah buta karena harta dunia. 1 tahun berlalu sejak kejadian memilukan di panti asuhan itu, dan hidupku sekarang sudah jauh lebih tenang tanpa gangguan. Mbak Lastri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi setelah terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset keluarga. Meskipun berat, aku sadar kalau ketegasan yang aku ambil saat itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehormatan almarhum Bapak dan masa depanku sendiri. Rumah KPR-ku sekarang terasa jauh lebih hangat. Gak ada lagi suara teriakan atau drama-drama bohong yang dulu sering menguras energiku setiap hari. Aku memutuskan untuk menjual tanah peninggalan Bapak di pusat kota yang dulu hampir dicuri Mbak Lastri, dan uangnya aku gunakan dengan sangat bijak. Sebagian besar uang itu aku jadikan modal untuk membangun usaha catering kecil-kecilan di rumah, yang syukurnya sekarang mulai ramai pesanan. Lucunya, aku nggak pernah lupa sama panti asuhan Kasih Bunda yang jadi tempat terbongkarnya semua kebusukan itu. Setiap bulan, aku rutin datang ke sana, bukan cuma buat kasih sumbangan, tapi buat makan bareng sama anak-anak yang dulu jadi saksi bisu kehancuran topeng kakakku. Aku bahkan memberikan beasiswa sekolah untuk anak kecil yang dulu bonekanya dirampas paksa sama Mbak Lastri, sebagai bentuk rasa syukurku atas petunjuk Tuhan. Kabar dari penjara yang aku dengar lewat pengacara keluarga bilang kalau kondisi Mbak Lastri cukup memprihatinkan, karena dia nggak kuat mental hidup di sana. Dia yang dulu selalu pamer perhiasan emas dan daster mewah, sekarang cuma bisa meratapi nasibnya di sel yang sempit bareng tahanan lainnya. Suaminya pun memilih untuk pergi meninggalkannya karena malu dengan kasus ini. Sebuah karma instan bagi orang yang lebih memuja harta dibanding keluarga sendiri. Aku juga dengar kalau utang-utang rahasia Mbak Lastri ke bank keliling dan tetangga-tetangga mulai bermunculan satu persatu, menagih hak mereka yang selama ini ditutupi Mbak Lastri dengan gaya hidup glamor palsu. Semua harta yang dulu dia coba dapatkan dengan cara kotor, sekarang habis nggak bersisa untuk membayar denda dan biaya hukum yang sangat besar. Dia benar-benar kehilangan segalanya, persis seperti boneka beruang yang dia robek perutnya sampai isinya berantakan kemana-mana. Tetangga komplek yang dulu sempat termakan omongan julid Mbak Lastri, sekarang malah balik memujiku dan sering bantu promosiin usaha cateringku di grup WhatsApp warga. Mereka baru sadar kalau selama ini Mbak Lastri adalah racun yang sering mengadu domba antar tetangga demi kepentingannya sendiri. Sekarang aku bisa berjalan tegak, tanpa perlu takut lagi ada dokumen yang hilang atau ada fitnah yang menyakitkan telinga. Setiap kali aku melihat boneka beruang di etalase toko mainan, aku selalu teringat bahwa niat tulus buat sedekah gak akan pernah berakhir sia-sia. Tuhan punya cara yang sangat unik dan gak terduga buat menunjukkan kebenaran. Bahkan lewat sebuah boneka butut yang tadinya dianggap gak berharga. Kalau waktu itu aku gak punya niat tulus buat berbagi, mungkin sampai sekarang aku masih hidup dalam kebohongan yang diciptakan kakakku sendiri. Harta memang penting buat bertahan hidup. Tapi jangan sampai harta itu bikin kita buta sampai tega makan hak saudara kandung sendiri. Bapak selalu bilang kalau kejujuran itu modal utama dalam hidup.
Dan sekarang aku membuktikan sendiri bahwa kejujuran itu yang menyelamatkan aku dari kehancuran. Aku sudah memaafkan Mbak Lastri secara pribadi, tapi proses hukum tetap harus berjalan, agar dia belajar apa artinya tanggung jawab dan rasa malu. Sekarang, setiap malam aku bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas yang menghantui pikiranku seperti setahun yang lalu. Aku percaya kalau kita menjaga amanah orang tua dengan baik, maka jalan hidup kita juga akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Hidupku mungkin gak mewah seperti hayalan Mbak Lastri dulu. Tapi kedamaian hati yang aku punya sekarang gak bisa dibeli dengan sertifikat tanah manapun di dunia ini. Pesan moral buat kalian semua. Jangan pernah main-main sama doa orang yang terzolimi. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan sedekah. Apa yang kita tanam, itulah yang bakal kita tuai. Entah itu kebaikan yang berbuah manis atau kejahatan yang berakhir tragis. Tetaplah jadi orang baik meskipun orang terdekatmu sekalipun mencoba menjatuhkanmu. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar.